Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTubeku. Oke, hari ini kita akan belajar materi prakarya kelas 7 semester 1 yaitu budidaya tanaman sayuran part 1. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTubeku agar aku semakin bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Peta materi pada bab budidaya tanaman sayuran meliputi jenis-jenis tanaman sayuran, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, serta alternatif media tanam tanaman sayuran. Adakah di antara kalian yang mengetahui apa yang dimaksud dengan budidaya? Nah, budidaya adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Lalu, apa yang dimaksud dengan sayuran? Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, budidaya tanaman sayuran adalah usaha untuk menanam dan merawat tanaman yang biasa dijadikan sumber makanan dari tanaman agar dapat dipanen dengan hasil baik sebagai sumber makanan maupun diperjualbelikan. Yang pertama akan kita bahas pada materi kali ini yaitu mengenai jenis-jenis tanaman sayuran. Jenis-jenis tanaman sayuran. Indonesia merupakan negara tropis yang dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam ini sehingga kita dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Adanya perbedaan kondisi alam di tiap daerah di Indonesia menjadikan adanya perbedaan komoditas tanaman sayuran yang berbeda pula. Pada daerah dataran tinggi misalnya, jenis tanaman yang dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, biasanya jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Berikut contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah bagian daun, contohnya sayur pokcoy. Yang kedua, bagian tangkai daun, contohnya seledri. Lalu ada bagian umbi lapis, contohnya bawang. Kemudian ada juga berupa biji-bijian, contohnya kacang merah. Dan ada juga yang dimanfaatkan bagian umbinya, contohnya wortel. Selain itu, ada juga yang dimanfaatkan bagian bunganya, contohnya kembang kol. Lalu, ada juga yang dimanfaatkan bagian buahnya seperti tomat. Dan ada pula yang dimanfaatkan bagian batang, contohnya asparagus. Teman-teman, kamu perlu memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Informasi ini penting agar kalian paham jenis tanaman sayuran apa yang cocok dibudidayakan di daerah kalian. Yang pertama adalah tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau saat muda dan kuning atau merah saat tua. Perbanyakan umumnya dengan biji. Umur panen sekitar 55-60 hari setelah masa tanam. Manfaatnya sebagai bumbu, lalap, makanan yang diawetkan seperti saus tomat atau jus, dan banyak sekali mengandung vitamin A dan C. Yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah ini bisa digunakan sebagai bumbu dapur dan bisa dimanfaatkan sebagai rempah dan obat.
Kandungan minyak astirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah ini dapat tumbuh pada tanah tegalan atau sawah. Panen bawang dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman sekitar 65-90 hari setelah tanam. Yang ketiga adalah kangkung. Kangkung tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Ada dua jenis kangkung, yang pertama adalah kangkung air dan kangkung darat. Kangkung air memiliki daun dan batang lebih besar dari kangkung darat dan dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Yang keempat adalah bayam. Bayam dapat hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah, dapat tumbuh sepanjang tahun dan tumbuh pada ketinggian 5-2000 meter di atas permukaan laut. Tumbuh di daerah panas dan dingin dan merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah. Bayam ini memiliki bentuk batang persegi dan bisa dipanen pada hari ke-25, ke-30 dan seterusnya hingga semua selesai panen. Nah, yang kelima adalah sawi. Sawi sekelompok dengan marga Brassica, dimanfaatkan daun dan bunganya, dan sawi banyak macamnya seperti sawi hijau, sawi putih, sawi sendok atau pokcoy. Sawi dapat dipanen pada umur ke-40-50 hari, minggu ke-7 setelah tanam. Nah teman-teman, demikian penjelasan materi pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.